Oke Bang Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah Bang Dah, domba ini sepasang harganya 15 juta di usia 3 bulan. Wow. Nah jadi Bang Dah, langsung aja kita lihat jenis dombanya dan bentuknya seperti apa. Mungkin kawan-kawan di luar sana pada tahu ini jenisnya apa dan mungkin sudah mengerti tentang hal ini. Untuk komunitas domba pasti paham lah. Oke, langsung saja kita lihat ya. Nah ini. Nah di sini ada 3 anakan. Semuanya keturunan dari Mr. Black. Nah ini kan kawan. Jangan sepele ya kan kawan. Domba sekecil ini sudah ada yang nawar di usia 3 bulan 15 juta sepasang kan kawan. Nah memang tidak banyak permintaan seperti ini ya kan kawan. Karena pada umumnya domba ini itu sur-suran. Kadang-kadang orang ini tuh bukan hanya memikirkan dombanya, tapi kadang-kadang kepuasan hati dan juga sebagai koleksi. Nah, jadi tidak semua sesuatu itu harus dipasarkan dengan sesuai kondisinya. Yang saya bilang kondisinya tentang dagingnya, loh harga segini dagingnya segitu, harga segitu dagingnya segini. Nah, itu berarti bukan pasarnya ya kan kawan. Kenapa? Saya mengajak kawan-kawan lebih baik beternak domba. Kalau ada dana sedikit, masukkanlah domba itu di seling. Ada yang dianya itu versi seperti ini, ada yang versi seperti itu, ada yang bentuk seperti ini, ada yang bentuk seperti itu. Tujuannya kita itu bisa mengejar pasarnya kan kawan. Pasarnya itu seperti apa? Nah, kita itu pasar domba itu sur-suran sama kayak ternak lainnya seperti kucing, kayak ada kucing Persia, Angora ya kan. Itu semua ada pasarnya ya kan kawan. Nah, jadi ini sudah ada peminatnya kan kawan dan sudah ini ya kan, sudah dipanjar. Kebetulan banyak sekali domba-domba kita ini yang keturunan Mr. Black, anaknya seperti ini. Warnanya hitam-hitam black seperti ini dan bermuka gondrong. Nah, ini kan kawan, usia baru sekitar 3 hari sudah ada yang memanjar. Di usia 3 bulan nanti dia sudah mau makan rumput akan diambil dengan orangnya. Ini diambil sepasang. Ini kebetulan 2 ekor ini jantan dan yang satu betina. Jadi nanti diambil sepasang di harga 15 juta kita deal ya kan kawan. Wow kan kawan. Coba kalau kita ada banyak dapat pasar seperti itu. Yang terpenting satu dia rumusnya kan kawan. Setiap kali ada yang jual pasti ada yang beli. Maka dari itu kita persiapkan saja dulu. Ketika sudah ada bahannya pasti nanti akan datang pembelinya. Yang penting kita persiapan aja dulu ada bahannya. Kalau kita tawar-tawarkan bahannya nggak ada kan susah. Dan sekarang nyatanya ini ya kan kawan. Kalau untuk kakaannya sudah ada di sana nanti saya tunjukkan seperti apa. Tapi dia tidak seblack ini. Mereka yang maunya yang black. Nah, jadi ini betul-betul black ya. Kalau yang ini masih ada putih coraknya. Tadi orangnya nggak mau. Saya pun nggak ngerti orangnya itu kenapa peminatnya itu harus black dan tidak ada putihnya. Dia maunya harus benar-benar black. Tapi yang namanya black ini ada putihnya di atas ya, sedikit. Tapi itu nanti akan hilang menjadi hitam semua kan kawan. Nah, jadi mungkin ini memang sudah hojinya mereka ataupun surnya mereka ataupun memang koleksinya mereka harus hitam ya mungkin ya. Jadi begitu nampak domba hitam, tadinya itu di pencarian grup cari domba hitam, katanya ini kan masalah harga, lihat kondisi katanya. Jadi saya video, saya kirim ke orangnya, "Bang, ini bisa masuk berapa? Kamu minta berapa?" Saya bilang 20 juta. Jadi dia bilang 15 juta, saya datang ke sana katanya. Dan ternyata kan kawan, ini di 15 juta sepasang di usia 3 bulan. Orangnya tidak niko-niko. Pokoknya sekarang tugas kita ini gimana biar sehat, biar besar dan di usia 3 bulan nanti dijemput sama orangnya. Nah, begitulah kan kawan. Jadi jangan pernah kawan-kawan ini beternak domba ataupun kambing, lembu, jangan pernah bilang harganya sekian juta, sekian juta. Siapa yang mau beli? Siapa yang mau memelihara? Dan siapa juga yang berminat. Jangan pernah berpikir seperti itu. Karena tugas kita itu hanyalah berusaha dan berdoa. Terus berikhtiar. Kalau tugas masalah rezeki itu biar Allah lah yang mencari. Karena apa? Setiap ada yang jual pasti ada yang beli ya kan kawan. Nah, mereka punya pasarnya masing-masing, memiliki kepuasan hati masing-masing dan memiliki kepribadian koleksi masing-masing. Jadi jangan pernah diurut-urutkan domba
usia 3 bulan harganya 15 juta. Lebih baik beli lembu, sudah jelas nyata, besar, dagingnya bisa dimakan orang satu desa. Kalau ini dipotong paling cuma makan satu rumah pun kurang. Namanya domba usia 3 bulan itu seperti apa sih besarnya? Paling ya hanya 2-3 kilo. Pasti kan kawan bilang gitu, paling ya 5 kilo, paling ya 6 kilo, paling gitu kan. Tapi kan kawan, domba ini saya yakin di usianya nanti 3 bulan, dia bisa mencapai sampai 18 dan 20 kilo. Nah, kalau kawan-kawan bisa lihat kakinya tuh besar-besar. Saya rasa kalau saya berbicara dengan yang paham dengan pasarnya, ataupun yang paham dengan market domba, dan biasanya itu mereka langsung paham dan langsung nanggep. Nah, dulu pun saya begitu. Pertama kali saya diajak untuk melihat domba seharga 10 juta. Itu paling murah ya, padahal domba harga 10 juta, ya ampun. Bagusan beli lembu jantan itu sudah jelas bisa untuk kurban dan bisa untuk potong makan. Saya bilang kayak gitu. Itu 10 juta masih pejantan kecil ya kan kawan. Kecil sekali. Nah, jadi rupanya kalau kita berbicara dengan marketnya, dengan pasarnya yang pas, mereka akan mengerti, mereka akan paham. Ketika saya bilang 20 juta, mereka hanya nawar 5 juta saja. 15 juta hari ini saya datang katanya. Dan ternyata kan kawan, dan dia nggak mau dipublikasikan. Kemarin saya niatnya mau videoin, cuman dia bilang, "Bang, jangan divideoin ya. Nanti ketika pengantaran, pengangkutan, jangan juga divideoin. Biarlah ini jadi koleksi saya. Kalau nanti ada yang mau cari di wilayah saya, mereka tidak perlu datang kemari, mereka bisa melalui saya." Oh, rupanya dianya itu mengerti marketnya di kampungnya sana kan kawan. Banyak peminatnya. Jadi dia berniat untuk merawat ini menjadi bahan contoh ketika nanti di desanya sana ataupun di kampungnya sana itu banyak peminatnya yang mau beli domba seperti itu, bisa melalui dia, tidak melalui kita. Ya nggak apa-apa, itu kerjasama yang baik, bisnis masing-masing ya kan kawan. Dan saya mengikutinya, saya tidak memberitahunya. Saya tadi minta izin juga, hanya ingin membuat video di YouTube untuk cuplikannya. Tidak apa-apa, karena domba jenis seperti ini kan banyak di mana-mana ya kan. Tapi kan dianya ini lebih paham yang jenis ini, kakinya seperti ini, seperti itu, dia paham kan kawan. Nah, jadi tidak apa bang, silakan aja. Tapi nanti untuk di saya kan mereka tidak tahu abang menjualnya ke saya. Jadi jangan perlu dibilang. Oke, siap. Nah, jadi kan kawan, kalau menurut saya kalau ada dana, nggak apa-apa kan kawan untuk pelihara domba yang harganya nggak masuk akal, di luar nalar ataupun nurul ya, terserah. Yang orang-orang bilang siapa yang mau beli, siapa yang berminat, siapa yang ini itu macam, domba kok mahal kali. Masa harga sekecil itu, domba sebegitu doang harganya sampai 15-an juta, 30-an juta, 40 juta dan seterusnya. Karena saya banyak melihat domba-domba kelas itu ya kan kawan, harganya bisa sampai 100-an, 200-an, bahkan ada domba yang merekod tentang prestasi. Itu dombanya tuh bisa harganya tuh ratusan juta kan kawan. Di situ saya tuh agak heran, cuman mereka dengan marketnya itu pasti ya biasa saja. Dan saya pun kalau berbicara dengan market saya ya biasa saja. Pasti mereka ya udah pasarnya kan, tergantung hobi. Seperti kucing kecil seperti itu ya, ada kucing liar. Jenisnya kucing juga, cuman berbeda-beda jenis kan. Ada kucing liar, ada kucing Anggora, ada Persia, tapi harganya berbeda-beda. Nah, begitu juga dengan kendaraan ya. Kadang-kadang kendaraan tuh sama besar, sama merek, tapi beda jenis dan beda tipe aja udah beda harganya. Nah, ini kan kawan, saya sepil lagi ya. Ini bukan tiga-tiganya ya. Pokoknya jantan betina yang dipilih. Nah, ini. Mungkin itu yang satu pejantannya, yang betina yang ini. Nah, dia mau yang hitam black total. Itu di perutnya masih ada putih ya. Kalau ini putihnya kan cuma di atas doang tuh. Nah, jadi bagaimana kan kawan, menurut kan kawan? Berminat nggak untuk pelihara domba seperti ini? Dan jangan domba seperti ini aja kan kawan. Kita memang hobinya itu menyilang. Ini banyak silangan juga di sini. Dan kita itu tugasnya hanya berusaha, hanya menyiapkan. Dan ketika nanti ada konsumen pembelinya itu pasti akan menawar. Dan pasti ada menemukan pasarnya masing-masing. Yang penting beternak aja dulu, berusaha aja dulu. Nanti ketika sudah ini menemukan marketnya, pasti kawan-kawan akan mengerti. Yang penting dipasarkan, diiklankan, jangan disimpan aja di dalam kandang, difoto, divideokan. Jangan pala kawan-kawan bilang begini begitu macam, karena sesungguhnya yang namanya domba unik itu harganya itu
memiliki nilai yang fantastis karena memang dianya itu unik ya kan kawan. Nah saya juga nggak tahu harus black, harus hitam katanya. Saya kirimlah yang seperti ini. Nah dia nggak menunjukkan harga, tapi saya bilang ini sepasang 20 juta. Dan ternyata langsung nenggak kan kawan. Kalau kita bisa lihat indukannya, ini indukannya biasa saja ya kan kawan. Ini dari indukan yang ya biasa saja. Cuman kita memang ada pejantan di kandang ini. Dan pejantannya itu lumayan rekod lah, dia prestasi, alhamdulillah. Dan sekarang ini cetaknya bagus kan kawan. Dan kemarin itu juga ada yang nanya-nanya, bang kalau ada yang hitam black, kita nggak tahu memang pemburu hitam black ini luar biasa ya kan kawan. Dan mereka melihatnya dari kaki juga, kemarin diteliti dari kaki, kakinya besar. Nah itu kan kalian bisa lihat tuh kakinya besar-besar seperti itu tuh kan. Baru mereka bilang kalau yang ada putihnya nggak bisa bang, mungkin ini untuk obat apa untuk apa ya, kayak golek ayam mireng ayam kok ngono iku. Nah kan kawan, kalau berminat monggo ya, ini hanya edukasi, hanya pandangan cerah, biarkan kawan tuh tidak selalu dihantui dengan harga domba sekian, harga domba paling pantas di 1.500.000, 2 juta itu udah paling mahal. Nah mungkin kalau kita sebagai orang awam yang tidak mengerti wawasan luar, apalagi tidak mengerti marketnya, tidak pernah jalan-jalan tahu tentang pasarnya, mungkin kita akan sangat ngedown ya mendengar harga domba seperti itu. Tapi kembali lagi itu, percaya saja rezeki itu nggak akan ketukar. Setiap ada orang yang hobi, pasti ada orang yang mau koleksi. Setiap ada orang yang mau koleksi, pasti ada orang yang siap menyiapkan uangnya untuk memuaskan hatinya. Intinya begitulah kan kawan. Oke, gitu saja videonya. Saya Dika Andika Vlog. Jangan lupa di like dan subscribe dan komen. Tolong nanti dikasih tahu juga kan kawan, setuju tidak setuju dengan penyampaian saya ini, tentang pendapat saya ini tentang domba yang baru saja saya sebutkan tadi, kita bilang tadi, kita bahas tadi. Kalau setuju tulis di komentar, kalau tidak setuju tulis di komentar kan kawan. Salam dari Kisarasan, Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.